Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, banyak kali kami letih, kami capek karena berbagai macam masalah yang kami hadapi. Bukan hanya masalah pribadi, tapi juga masalah di sekitar kami, khususnya dengan COVID-19 ini. Kami juga sering datang kepadamu, tetapi juga tidak jarang tidak menghibur kami. Tuhan, bantu kami untuk memikul kuk yang kau pasang itu dengan hati yang lebar, hati yang jernih, hati yang kuat bersama Engkau. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, di pagi yang cerah ini kita diajak untuk merenungkan sabda Yesus yang sangat menghibur kita. Sungguh-sungguh sangat menghibur kita. Datanglah kepadaku, kamu semua yang letih, yang lesu, yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita selalu ingat kata-kata ini. Kita selalu menghafal kata-kata ini dalam hati kita. Dan Yesus meminta kita untuk datang kepadanya. Karena ia akan memberikan kelegaan kepadaku. Dan kuk yang kupasang. Sekali lagi, kuk yang kupasang. Ya. Jadi kuk itu sebetulnya bukan hanya kuk pribadiku, tapi kuk Tuhan yang dipasang kepada kita. Kenapa Yesus mengatakan kuk yang kupasang? Saya akan terangkan sedikit dalam sejarah tradisi orang Yahudi. Ketika membajak, yaitu petani itu memakai 2 sapi atau kerbau, sehingga kuk yang dipasang itu 2. Nah, yang satu harus lebih berpengalaman, yang satu lagi harus belajar dari yang satu, ya. Karena mungkin yang satu masih muda, yang satu sudah tua, sudah berpengalaman. Dan yang kedua, kenapa memakai dua sapi atau kerbau? Karena tanah yang digaru, tanah yang dibajak itu adalah tanah yang kering, yang berat, yang berbatu-batu, yang tidak mudah, ya, tidak lumpur seperti tanah di Indonesia, ya, sawah di Indonesia, tapi tanah yang sungguh-sungguh berat, yang harus dibajak dengan 2 kekuatan yang luar biasa. Nah, jadi maksudnya adalah dengan Yesus mengatakan kuk yang kupasang itu, maksudnya adalah bahwa dialah satu kuk itu. Kuknya dia itu, Yesus itu adalah memakai satu kuk itu. Sedangkan kita adalah memikul kuk yang lain. Maka sebetulnya ketika kita menderita, kita susah, kita mengalami problem seberat apapun, ya, seberat apapun, maka sebetulnya yang dipasang oleh Yesus itu adalah, dia sudah memikul beban salibnya di dalam dirinya sendiri, ya. Nah, kita hanya mengikuti bersama Yesus, ya. Jadi sebetulnya sebagian besar dari kuk yang dipasang itu, yang dijalankan itu adalah kuk kita yang digendong, yang dipanggul oleh Yesus, ya. Demikian yang sebetulnya yang dikatakan Yesus, dan kuk itu adalah Yesus pasang kepada kita. Artinya dengan maksud supaya kita berdekatan gitu, dan kita belajar dari, kita sebagai orang yang belum berpengalaman, belajar dari Yesus yang sudah berpengalaman, yang sudah menghancurkan kuasa dosa, yang telah menghancurkan kuasa iblis, yang telah menghancurkan kuasa kegelapan, yang telah menghancurkan salib, yang telah menghancurkan apapun, ya. Jadi dengan kata lain, di situ kita lihat bahwa Yesus memasang kuk itu supaya kita bisa berdekatan dengan dia, belajar dari Yesus, mendengarkan Yesus. Karena dia mengatakan, aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, itulah yang dimaksudkan. Jadi tujuannya bahwa kita menderita, tujuannya kita berada di kasih kuk itu supaya kita dekat dengan Yesus, ya. Maka saya ingat pengalaman dari Beato Titus Bransma ketika dia berada di kamp tahanan Nazi, ya.
dan dia sungguh-sungguh mengalami penderitaan yang luar biasa dari apa namanya, dari tahanan Nazi itu, dan melihat penderitaan teman-temannya, maka dia sering membantu teman-temannya. Lalu dia menulis puisi yang kurang lebih begini. Yang puisi itu sampai sekarang sungguh mengesan bagi saya, karena dia mengatakan, tidak sedekat ini engkau bersama aku. Ya. Dia menulisnya di apa namanya, di kertas rokok itu ditulis. Tidak sedemikian dekatnya Tuhan bersama aku sekarang ini, lebih daripada sebelum-sebelumnya. Nah, dengan kata lain, dengan penderitaan yang begitu mencekam, penderitaan yang begitu kuat itu, justru Tuhan dekat dengan kita lebih daripada saat-saat lainnya. Nah, saudaraku yang terkasih, dan dia mengatakan, aku bahagia dalam derita. Ya, aku bahagia dalam derita. Saudara, saya yakin tidak semua orang, dan kita tidak bisa mengatakan atau sulit menerima kenyataan bahwa aku bahagia dalam derita. Nah, saudaraku yang terkasih, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi dalam diri kita? Disitulah kita lihat, ya, kita orang yang sudah bisa mengatakan aku bahagia dalam derita, orang yang bisa mengerti bahwa kuk yang dipasang Yesus itu adalah ringan. Dan kita justru di dalam situasi yang menderita itu, Yesus justru dekat dengan kita, dan kita harus belajar dari dia. Maka ketika kita menderita, lihatlah salib. Ya, salib yang ada di depan mata kita, di rumah kita, di mana-mana kita pandang, kita lihat gambar-gambar demikian, gambar atau patung atau apa Yesus disalib. Ya. Dengan begitu kita bisa mendengar, bisa melihat, merasakan betapa Yesus sungguh-sungguh menderita untuk kita. Ya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, semoga sabda Yesus yang hari ini disampaikan kepada kita, kita datang kepada Yesus dengan apa? Dengan kerendahan hati. Ya. Dengan penuh kerendahan hati. Dan penuh kerendahan hati. Kenapa saya katakan demikian? Karena seringkali justru ketika kita menderita, saudara terkasih, kita masih merasa sombong. Kita menyalahkan orang lain. Kita menyalahkan A, B, dan C. Ya. Tapi justru kita tidak belajar dari penderitaan itu. Kita tidak belajar dari penderitaan itu. Kita tidak belajar dari kesulitan itu. Kita tidak belajar dari dosa-dosa mungkin yang kita lakukan, ya, di dalam hidup kita. Jadi sekali lagi, Yesus mengajak kita untuk datang, ya, untuk belajar dari Dia, belajar dari penderitaan itu, belajar dari salib itu, dan dengan hati terbuka, ya, dengan hati yang rendah hati, tidak menyalahkan siapapun, karena seringkali semua itu terjadi ditanggungkan oleh Yesus kepada kita. Jadi kuk yang kupasang, Yesus memasang kuk kepada kita, ya, masang kuk yang pada kita supaya kita dekat dan belajar dari Dia, mau belajar, karena seringkali kesombongan kita lah yang membuat kita itu menderita, ya, dan kita memiliki memiliki kecenderungan untuk apa? Kecenderungan untuk menyalahkan orang lain. Kesombongan kita itulah membuat kita jatuh dalam dosa, dalam keberatan, dalam kesulitan yang tiada taranya. Sekali lagi, mari saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat supaya mata batin kita dibuka, ya, mata batin kita dibuka, mata batin kita dicerahkan, supaya dicerahkan sehingga kita menjadi lebih rendah hati di dalam penderitaan. Dan itulah tujuan memang penderitaan itu. Seperti dikatakan dalam surat Paulus kepada umat di Filipi, Tuhan Allah, ya, Tuhan Allah yang menjadi Allah turun menjadi manusia, sekecil-kecilnya, serendah-rendahnya, turun menjadi manusia dan wafat di salib sebagai tanda penghinaan. Yesus berjalan ke bawah dalam penderitaannya. Yesus sekali berjalan ke bawah, bukan berjalan ke atas. Kita seringkali yang berjalan ke atas, kesombongan kita, ya. Tetapi kita dalam berjalan kehidupan ini harus turun ke bawah, sekali lagi, ya, turun mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, mengalami keberatnya kehidupan, supaya kita belajar menerima dengan bahagia penderitaan itu sebagai cara untuk lebih dekat dengan Yesus,
untuk belajar dengan Yesus dan betapa dekatnya Tuhan dengan kita ketika penderitaan terjadi. Dan semoga kita semua menjadi lebih rendah hati di dalam menghayati kehidupan yang tidak mudah ini, terutama sekarang. Semoga Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Sabdamu sungguh menghibur, menguatkan kami. Tetapi seringkali kami begitu sombong meskipun kami menderita. Ajari kami untuk rendah hati, menerima Engkau, belajar daripadamu, dekat dengan Engkau. Sehingga Engkau kami tahu menuntun, memanggul salib-salib kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati kami semua dengan kasih-Mu, terutama kami yang sakit, menderita, disembuhkan oleh kuasa Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.